Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidul Qahhar Al-Azizul Ghaffar Alladzi khalaqal laila wan nahar wa ja'ala samsa wal qamar dhiya'an lil bashar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mukhtar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi yarjun nasu syafa'atahu fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Ranting Temanggung 2 Bapak Haji Hamidin, para pengurus Bapak Ridwan dan seluruh jajarannya, yang kami muliakan Bapak dan Ibu jamaah kuliah subuh Temanggung 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, tiada pilih kasih, Tuhan yang Maha Kuasa dengan kekuasaannya yang tiada tara, sehingga pada kesempatan kali ini kita senantiasa diberikan nikmat yang tanpa diminta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Pak Haji Hamidin sedikit memberikan pengantar, ya, mengenalkan barangkali kalau ada yang belum kenalan dia nggih Bu nggih. Nggih. Asma kula, nama saya Hasan Arifin. Sebagaimana tadi yang disampaikan, asli Temanggung, tapi Temanggungnya bukan Temanggung kota, Bu. Temanggung Desa Gunung, yaitu daerah Ngadirjo, Katekan Ngadirjo. Pun tahu tindak wonten mriku? Itu asik di bawah kaki Gunung Sindoro. Tapi kemudian qadarullah, saya dikirim bapak saya untuk belajar berguru nyantri dengan almarhum Mbah Kiai Haji Sugiyanto Abu Taufik almarhum di Pondok Modern Assalam. Jadi kalau dengan Ustadz Mukarrabin satu apa? Bukan satu alma mater tapi beda. Ustadz Mukarrabin lebih tinggi, satu tingkatan di atas saya. Dengan Ustadz Lana Mudati agak jauh, beliau sekitar 6-7 tahun. Kemudian alhamdulillah sekarang tinggal di perumahan Gria Sakinah, dekat dengan sini. Alhamdulillah, ibu-ibu mungkin suatu saat kerso pinarak mampir bisa singgah di perumahan Gria Sakinah. Di sana juga kita mengadakan kajian, kemudian sholat tarawih dan lain sebagainya. Nah, besok itu kita mengadakan sholat tarawih di sana. Kita upayakan yang menjadi imam itu adalah para hafidh yang hafal Al-Quran dan para qori. Jadi kalau ibu-ibu bapak pernah tindak ke Mekah ataupun ke Madinah kemudian menikmati sholat karena merdunya bacaan yang itu akan membuat hati lebih tenang. Nah, kami berusaha untuk menghadirkan para imam itu agar kenikmatan dalam sholat tarawih itu betul-betul nikmat. Jadi ada yang sholat tarawih itu cepat sekali, mungkin 5 menit selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'ul liman hamidah dan sebagainya.
seperti itu kan tidak menikmati sholat. Tapi ada juga yang lama sekali, karena mungkin bacaannya terlalu panjang. Maka yang di belakang kadang nyeletuk ulhuwaile, maksudnya itu biar cepat itu. Nah, maksud kami ketika menghadirkan imam-imam yang hafid, yang qori itu biar jamaah kerasan. Nah, mungkin bapak dan ibu suatu ketika kerso binara sumo. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin sebagai pengantar singkat. Dan dalam hal ini saya bukan menggurui, karena makan garamnya pasti lebih banyak bapak dan ibu-ibu, karena usianya juga terpaut banyak. Tapi barangkali ada sesuatu yang kecil yang bisa diambil manfaatnya dari seorang yang fakir seperti saya ini. Sumonggo, bareng-bareng mari kita belajar bersama. Karena sesungguhnya menyampaikan segala sesuatu itu sesungguhnya sangat berat sekali. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ketika engkau menyampaikan sesuatu yang belum engkau kerjakan, itu sesungguhnya sangat berat. Tetapi di sisi lain Allah mengatakan wal asri, demi waktu, kalau sesungguhnya manusia itu sungguh la fi khusrin. Ada lam taukid dalam bahasa Arab, itu namanya penguatan, sungguh amat merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan orang yang mau menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, inilah maka kemudian teman-teman dai dan lain sebagainya, ya mau gak mau harus ada yang menyampaikan, dan itu intinya adalah saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Karena ibaratnya kalau orang hanya menyampaikan tapi dia tidak melakukan, itu seperti mana ya Bu ya? Akun-akun naik, tapi dia sendiri tidak naik. Itu sebenarnya berat untuk menyampaikan sesuatu itu. Tetapi ya itu tadi, biar tidak tercatat sebagai orang yang merugi, maka di antara kita mari kita saling menasehati. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, mari pada kesempatan kali ini kita sedikit tadarus Quran ya. Bapak Ibu sudah baca Al-Quran belum pagi ini? Sesudah? Alhamdulillah. Ada yang belum? Kalau belum sama gitu ya. Maka mari sejenak kita tadarus yang pendek saja. Kita buka dengan bacaan Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Falaq, kemudian Anas. Hafal gitu ya? Hafal ya? Monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, yang namanya membaca Al-Quran tadarus itu istimewa sekali. Karena ketika kita membaca itu yang dinilai bukan per ayat, bukan per surat, tetapi per huruf. Bismi berarti ba itu satu pahala, sin satu pahala, mem satu pahala. Dan istimewa lagi orang yang membaca Al-Quran wayata dengan terbata-bata, itu pahalanya dua. Falahu ajroni, dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala dari kesusahannya dia membaca, berusaha untuk benar ketika dia membaca, dan juga pahala dari niatnya dia mau belajar. Oleh karena itu dari hal-hal yang pendek, ayat-ayat yang pendek barangkali senantiasa dibiasakan setiap hari, apakah pagi dan sore, itu sangat bermanfaat sekali. Apalagi sedikit banyak nanti akan menjadi hafalan di ingatan kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang S2. Apa itu? Sabar dan syukur. S2, double S, sabar dan syukur. Jadi sebelumnya tadi kita membaca Al-Fatihah itu, di situ ada doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu kita baca setiap saat, kita baca di setiap kita beribadah sholat, yang tidak mungkin kita tidak membaca ayat tersebut. Artinya kita memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kemudahan dalam memilih jalan hidup ini, dalam memilih sesuatu, dalam menentukan sesuatu. Karena ketika kita menentukan atau memilih sesuatu itu salah pilih, bisa jadi efeknya itu sangat panjang dan lama, dan penyesalan yang tiada akhir. Suatu contoh, kalau mungkin ibu-ibu, ini contoh kecil, ibu-ibu ke pasar salah membelikan lauk buat suaminya. Mungkin kalau itu hal yang kecil, suaminya mungkin ya cukup dersulo saat itu juga, besok lagi belanja yang lain mungkin sudah cocok ya. Atau mungkin ketika kita ke pom bensin, tadinya mau beli Pertalite malah beli Pertamax, waduh gelo, salah pilih karena harganya lebih mahal. Nah, tapi besok kemudian bisa berpikir ulang lagi. Tetapi ketika sesuatu yang kita pilih itu adalah hal yang prinsip dalam kehidupan kita, barangkali penyesalannya itu bisa sangat panjang. Apa itu misalnya? Misalnya salah pilih istri atau suami, Ibu. Sudah menentukan, oh iya siap, tapi kira-kira ketika sekarang menyesal, besok mau ganti nggak kira-kira? Ya kira-kira ya enggak nih, karena memang untuk seumur hidup. Nah ibaratnya ketika dari hal-hal yang kecil, kemudian nanti pada hal yang besar, kita senantiasa memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan pilihan yang tepat, insya Allah tidak akan salah pilih. Jadi ketika kita menentukan sesuatu, ada suatu kebingungan yang ada di pikiran kita, maka kita dianjurkan untuk sholat istikharah.
Bisa jadi petunjuk itu hadir dalam mimpi bisa, atau bisa jadi petunjuk itu dalam kekuatan hati, tekad, bismillah, inilah yang terbaik. Itu juga bisa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaitannya dengan sabar dan syukur ini, maka sesungguhnya seorang mukmin ini sangat indah sekali. Dalam hadis dikatakan alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semuanya keadaan akan membawa kebaikan pada dirinya, dan ini hanya terjadi pada seorang mukmin. Dikatakan in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Seorang mukmin, seorang muslim itu pilihannya ada dua ini. Ada sabar dan syukur. Tinggal pilih aja, mau pilih sabar atau mau pilih syukur. Mau nggak? Milih saja. Mau milih sabar atau syukur? Ya, mau nggak? Jadi kalau kita memilih itu adalah sesuatu hal yang baik, insya Allah kita tidak akan memilih yang jelek. Jadi kalau saya memberikan pilihan kepada anak saya itu dulu, setelah SD kamu harus mondok, saya nggak akan kasih pilihan ke Nyun Sewu, ke SD swasta, ke SD negeri atau ke sekolah lain. Tapi saya ajak jalan ke pondok. Misalnya saya ajak jalan ke Semarang, lewat saya mampir ke Al-Ihsan. Ke Jogja saya lewat, saya mampir ke MBS Muhammadiyah Boarding School, ke Islamic Center bin Bas. Yang saya munculkan di benak anak saya itu ya hanya ini. Kamu mau milih yang mana? Tidak ada pilihan lain. Kalau framing otak kita sudah digiring kepada sesuatu yang positif, yang lebih baik, insya Allah pilihannya yaitu. Misalnya ada sesuatu yang agak kurang bagus, tetapi yang masih dalam koridor itu masih bagus gitu loh. Jadi dia yang milihnya ya di antara itu, tidak ada pilihan lain. Dalam kehidupan kita juga seperti itu, antara syukur dan sabar. Nah, kecenderungan seseorang ketika diberikan nikmat, dia akan bersyukur, alhamdulillah. Sebaliknya ketika ada sesuatu yang kurang mengenakkan di hati, ya biasanya ya seprotok ndersulo nggih Bu nggih. Nggih mboten Bu. Nggih, itu sudah manusiawi. Maka pilihannya kemudian ya bersabar. Dengan sabar itu insya Allah menata hati, sedikit demi sedikit, lama-lama insya Allah bisa jadi syukur. Contohnya ketika kita membangun usaha, jualan sehari, 2 hari, seminggu, sebulan itu biasanya booming, ya laris, untungnya banyak, kita banyak bersyukur, alhamdulillah. Kemudian cobaan itu datang pada bulan-bulan berikutnya. Nah itu mungkin kira-kira kalau pengunjungnya sedikit, hasilnya sedikit, kira-kira syukurnya rada berkurang. Nah disitulah peran kita sabar. Ketika sabar itu kita mainkan dalam hati kita dalam jangka waktu yang cukup lama, insya Allah kemudian kita berpikir ini adalah takdir dari Allah. Kalau sudah takdir dari Allah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka insya Allah hal tersebut lama-lama kita akan mensyukurinya. Karena berbeda orang yang sudah berusaha dengan orang yang sama sekali tidak berusaha. Jadi ibaratnya takdir itu, meskipun itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bisa merubahnya. Tapi merubah yang kita lakukan itu tidak bisa lepas dari garis yang sudah ditentukan Allah. Seorang petani itu menanam jagung. Jagung itu umurnya berapa bulan, Bu? Sekitar 3 atau 4 bulan mungkin ya. Nah, kita menanam jagung, dibiarkan begitu saja sampai 3 bulan. Yang satu tancapnya tidak kita apa-apakan. Dengan kita menanam jagung yang kemudian setiap hari kita sirami, kita carikan tempat yang bagus biar kena sinar matahari,
kemudian tumbuh kita kasih pupuk, ada rumput di sekelilingnya kita bersihkan. Kira-kira dalam waktu 3 bulan antara yang kita diamkan dengan yang kita pelihara, bagus yang mana, Bu? Bagus yang kita pelihara. Ibaratnya seperti itu, namanya takdir. Kita bisa merubah sesuatu yang memungkinkan dan hal itu bisa terjadi. Tapi kemudian yang mana namanya takdir yang sudah tidak bisa kita rubah itu yang lepas dari ini. Kita pupuk, kita pelihara dengan sedemikian rupa, tidak mungkin jagung akan tumbuh menjadi padi. Nah, itulah kira-kira pemikiran kita yang namanya takdir itu bisa kita usahakan dengan semaksimal mungkin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah suatu kaum sehingga dia berusaha sendiri untuk merubah dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi antara sabar dan syukur. Dalam kita berumah tangga misalnya ibu-ibu ya, nyun sewu, suami dan istri itu bisa jadi kedua belah pihak itu syukur semuanya. Tetapi bisa jadi yang satu syukur, yang satu harus bersabar. Contoh misal, seorang istri mempunyai suami yang ganteng, yang gagah, yang kaya, dia bersyukur, alhamdulillah. Sebaliknya mungkin seorang suami dilalah kok istrinya nggak cantik, tidak kaya, sabar gitu ya. Ditambah lagi mungkin istrinya galak ya misalnya, ya sabar. Itu kan berarti antara syukur dan sabar. Atau bisa jadi kedua-duanya syukur, bisa. Dan yang pasti antara syukur dan sabar itu kedua-duanya bisa membawa kita menuju ke surga. Maka di dalam rumah tangga itu dikatakan wa akhadna minkum misaqan ghalidha. Dan ketika istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat dalam pernikahan di antara kamu, misaqan ghalidha adalah perjanjian yang kuat, maka ketika adanya akad nikah itu ars Allah itu bergetar, karena tadinya sesuatu yang dilarang kemudian justru disunnahkan. Nah itu. Kemudian kembali lagi kepada syukur dan sabar ini, ada sebuah istilah ketika kulit dan otot sudah mulai kendur, ketika rambut uban memutih sudah mulai bertabur, ketika pandangan mata sudah mulai kabur, ketika kita mau maju susah malah justru mundur. Itu kira-kira ciri-ciri seseorang yang sudah mulai usia uzur. Maka mari bersyukur untuk mencari bekal menuju kubur agar akhirat tidak hancur. Ya, kira-kira ciri-ciri seperti itu sudah panjenengan alami belum, Bu? Sampun nggih? Karena mungkin usia ya 50 tahun ke atas. Jangankan Bapak Ibu, saya sendiri juga sudah mengalaminya. Dulu waktu masih muda itu pandangan jauh masih jelas, ada orang di sana, ada tulisan apa. Sekarang kadang-kadang di ruangan, di aula itu membaca tulisan dari jauh juga sudah kabur. Gak terasa gigi-gigi ini juga sudah mulai rontok. Itulah sunatullah. Jadi usia manusia itu enak-enaknya, idealnya itu memang usia 30 sampai 40 kira-kira. Itu baru prima-primanya manusia. Mau makan enak, minum enak, ya toh? Insya Allah kumpul bersama suami istri enak, gitu ya. Usia memang usia muda itu. Tetapi ketika usia tua,
apalagi sudah lebih udur lagi, kumpul suami istri sudah tidak begitu gitu. Sudah berkurang, makannya juga sudah kurang enak, minumnya juga sudah kurang enak, mau jalan-jalan juga nggak enak. Kira-kira gimana Bu? Saya mengajak bapak atau ibu saya itu mau diajak jalan-jalan itu angel pol. Enggak Bu, Pak, tak ajak jalan-jalan ke Jogja atau kemana itu angel pol. Karena memang ya seperti itu kodratnya. Paling enak ketika usia sudah ulur adalah dengan beribadah. Gimana Bu? Insya Allah itu yang paling nikmat ketika usia sudah tua adalah dengan cara kita beribadah. Maka antara sabar dan syukur ini apa yang terjadi pada kita semuanya. Kalau kita mau menyadarinya, insya Allah akan timbul syukur itu lebih banyak lagi. Dalam rumah tangga, kembali lagi, misalnya ibu atau bapak itu coba sesekali ketika menjelang tidur itu, kalau Sari biasanya Bapak Rian atau Ibu Rian deh? Bukan tentu ya. Misalnya Bapak Rian misalnya. Oh kebalik, mungkin Ibu Rian, mungkin ibunya tidur dulu misalnya. Jadi misalnya gitu ya, mungkin ada yang belum single. Misalnya malam hari kemudian istrinya itu sudah tertidur, sesekali dilihat fisiknya, kita mengevaluasi, oh dulu istri saya itu muda, cantik, sekarang sudah mulai peot, ibu, sudah mulai keriput. Ya kemudian kita mengaca pada sendiri-sendiri, oh itu gara-gara saya gitu loh. Karena sekian tahun saya paksa untuk bekerja, saya paksa untuk melayani saya paksa untuk ngopeni rumah tangga saya. Kalau sudah seperti itu kemudian ya kita ada rasa syukur. Bukan secara tiba-tiba, tapi karena itu juga saya sendiri yang membuat istri saya seperti itu. Mungkin sebaliknya pagi hari istri sudah bangun lebih gasik karena harus menyiapkan sesuatu, suaminya masih tertidur. Dilihat suaminya, oh dulu ganteng, sekarang kok juga sudah mulai keriput, sudah mulai peyot, sudah mulai kuru. Itu mungkin juga goro-goro saya suruh setiap hari kerja, belum saya marahi setiap pagi. Misalnya ibu-ibu yang hobinya ceramah di pagi hari, ya dong, kasihan juga ya suami saya. Sesekali barangkali dirindukan seperti itu, maka akan menimbulkan rasa di dalam hati ini saling memahami dalam kehidupan rumah tangga, sehingga sabar dan syukur itu akan selalu kita munculkan dalam bingkai berumah tangga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya kesehatan itu memang sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul mengatakan nikmatani maghbunun fihi ma katsiran minan nas as-sihah wal farah, bahwa ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh seorang hamba, yaitu kenikmatan kesehatan dan waktu yang luang. Jadi termasuk ketika kita pagi hari ini di sini adalah kenikmatan waktu yang luang. Kita bisa meluangkan waktu untuk belajar bersama. Karena sesungguhnya ketika seseorang pergi dari rumah kemudian pergi ke majelis ilmu seperti ini, dicatat di sisi Allah itu sebagai orang yang bertolabul ilmi, orang yang mencari ilmu.
Sehingga dalam majelis ilmu itu dikatakan akan dinaungi oleh malaikat. Jadi kalau terlihat di sini banyak malaikat yang menaungi kita. Dan akan diturunkan sakinah, ketentraman dalam hati kita. Meskipun kadang terlalu tentram, kadang-kadang orang datang ke pengajian duduk langsung merem, saking tentram ya. Tapi nggak masalah. Yang dikatakan di situ bukan banyaknya ilmu yang diserap, tetapi hadir di majelis ilmu itu sudah merupakan sebuah keutamaan, dinaungi oleh malaikat dan kemudian ditentramkan hatinya. Jadi seandainya qadarullah meninggal di jalan, maka insya Allah syahid di jalan Allah. Maka diceritakan dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang lewat, dia berdagang, kemudian mendengarkan ada sebuah kajian, ada majelis dzikri, majelis ilmu, kemudian dia hanya singgah sebentar di teras masjid itu, dia juga sudah tercatat sebagai orang yang menghadiri majelis ilmu. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan waktu luang. Kemudian yang satu hanya adalah kenikmatan kesehatan. Alhamdulillah corona sudah lepas dari dunia insyaallah. Dulu ketika kita masih ada corona, seakan-akan dunia itu terbalik. Suatu yang gak masuk akal itu menjadi seakan-akan nyata di depan kita. Ada virus yang kecil sekali yang tidak nampak, itu bisa mengguncangkan dunia. Di Makkah, di Madinah yang biasanya sholatnya itu rapet, softnya itu rapet, kok bisa gara-gara corona kemudian ada jarak-jarak seperti itu. Nah kemudian corona itu juga aneh. Biasanya kalau positif itu baik nama mboten Bu? Baik. Kita mau janjian sama teman mau arisan, Bu. Besok arisan nggih, Bu? Nggih. Deal positif? Positif. Nah, baik. Sama teman janjian transaksi. Besok jam sekian nggih? Siap. Positif? Positif. Itu senang biasanya. Tetapi ketika waktu corona diperiksa dokter mengatakan positif Mas, gimana? Rasanya malah justru nggak karuan. Aneh ya, tadinya positif baik, malah jadi terbalik menjadi tidak baik. Dan aneh juga ketika kita duduk bersama teman itu, nyuwun sewu, orang yang batuk sedikit saja, nah sudah kita menjauh. Jadi antara kita mendengarkan orang batuk dengan orang yang nyuwun sewu membuang angin kentut, kepala kita suka orang yang membuang angin, karena kita bisa mencium. Itu jajar kita satu batuk, kita berusaha untuk menghindar, jajar sebelah kita kentut, kok mambu ya? Nah itu justru normal, gitu ya. Pencium kita masih normal. Nah itulah ketika corona kemarin seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah lewat dan semoga juga tidak akan terjadi lagi seperti itu. Amin. Sehingga kita bisa beraktivitas beribadah dengan semaksimal mungkin. Jadi kembali lagi, mari kita kembangkan terus antara syukur dan sabar. Kemudian antara usia yang masih muda dengan usia yang sudah tua itu memang perbedaannya sangat jauh sekali. Ketika tadi waktu muda itu mau apa-apa masih enak, ketika sudah tua mau apa-apa tidak enak, maka kemudian diperbanyaklah kita untuk ibadah dan untuk berusaha sabar dan syukur. Ketika muda, orang itu selalu memanfaatkan kesehatannya untuk mencari uang.
Ketika tua, banyak yang membuang-buang uang agar tetap sehat. Ketika muda, suami istri misalnya masih romantis gitu ya. Jadi ketika tidur itu masih berhadap-hadapan dengan memakai singlet itu tidak masalah, dengan memakai wangi-wangian. Tetapi ketika usia sudah tua, mungkin sudah tidak lagi berhadapan-hadapan, sudah umpur-umpuran, sudah tidak lagi memakai singlet, pakai jaketan terus, ya dah. Baunya tidak lagi harum mewangi, tetapi sudah bau balsem. Nggih mboten, Bu? Nggih, laras berarti pengalaman, nggih. Tidak hanya ukur-ukuran, mungkin bisa saja sudah pindah tempat. Kalau ada yang sudah pindah alam, nggih Bu? Iya, seperti itu memang. Maka ketika yang diandalkan itu adalah fisik tadi, ada terbatasnya usia ideal kemudian menurun. Tetapi ketika yang dibangga-banggakan adalah ilmu, akal, insya Allah ini akan panjang hikmahnya. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu mungkin pernah keluar negeri, pernah umroh, pernah tindak haji, ada nggak pramugari yang sepuh? Ada nggak? Nggak ada ya. Kira-kira usianya itu antara 30-an mungkin. Pasti muda-muda. Ada nggak pemain sepak bola yang sudah sepuh? Tidak ada. Berapa tahun paling usianya 20 tahun sampai 25. Setelah itu sudah nggak dipakai lagi. Nah itulah. Karena memang seperti itu ketika mengandalkan fisik, mengandalkan okol, berbeda dengan yang diandalkan adalah akal. Seorang dosen, seorang kiai, seorang ulama semakin lama justru semakin mendalami, semakin matang. Begitulah kira-kira. Bapak dan Ibu, kemudian syukur berikutnya yang bisa kita gali lagi adalah syukur ketika kita bisa bekerja. Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala walidihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawayhi saykhani kabiraini fa huwa fi sabilillah. Wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffuha wa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja riya'an mufakharatan fa huwa fi sabil syaitan." Ini adalah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur terhadap rezeki, terhadap kerjaan yang kita alami. Allah menggambarkan ketika seseorang itu pergi dari rumah bekerja, alarm apa ini ya? Alarm berangkat ke kantor. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Jadi syukur kita mendapatkan sebuah pekerjaan digambarkan seorang pemuda yang dia bekerja setiap hari untuk menanggung orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sepuh. Dikatakan fahuwa fi sabilillah, dia itu di jalan Allah. Kemudian yang kedua, jika seseorang itu pergi dari rumah untuk mencari rezeki, untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, seperti saya mungkin ya, anaknya masih kecil, untuk mencari rezeki, mencari uang. Mungkin teman-teman dari PCPM juga.
Anak-anaknya masih kecil ya, mungkin anaknya banyak. Kemudian dia pergi dari rumah untuk mencari rezeki, untuk menghidupi anak-anaknya, itu dikatakan fahuwa fisabilillah. Yang pertama tadi ngopeni wong tuwa sudah sepuh fisabilillah. Yang kedua ngopeni anak-anak kecil, fahuwa fisabilillah. Kemudian yang ketiga, tidak punya orang tua, tidak punya anak kecil, bahasa kerennya sekarang jomblo. Apa sebut jomblo? Kenapa bu? Oh sendirian gaul berarti. Jomblo itu sendirian. Dia bekerja untuk dirinya sendiri setiap pagi, kemudian sore pulang, dengan tujuan untuk menjaga dirinya dari fitnah, fahuwa fi sabilillah. Meskipun jomblo, tidak diberikan kepada orang tuanya, tidak diberikan ke anaknya, dicatat fahuwa fi sabilillah. Kok ada jomblo kemudian kelontang-kelantung, tidak punya pekerjaan, atau mungkin ngamen, atau mungkin meminta-minta, begitu kan? Tapi ada seorang yang jomblo kemudian dia bekerja dengan semaksimal mungkin untuk dirinya, maka dicatat fahuwa fi sabilillah. Nah, kemudian catatan yang terakhir, wa in kana kharaja riya'an fakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi ketika seseorang itu bekerja, entah dia itu ngopeni wong tuane, ngopeni anake, atau untuk dirinya sendiri, bahkan tidak tidak untuk siapa-siapa, tetapi dia bekerjanya untuk sombong, untuk riya, fahuwa fi sabilis syaitan, maka itulah dia di jalan syaitan. Mungkin ada yang seperti itu. Maka salah satu dalam hadis yang cukup terkenal itu, tidak akan tergerak kaki hamba di yaumul qiyamah melainkan ketika sudah ditanya 4 hal. Salah satu diantaranya itu, dari mana harta engkau dapatkan dan dari mana harta itu engkau belanjakan. Jadi ketika kita mendapatkan harta itu, ternyata ada 2 hal yang ditanyakan, tidak hanya di kemana engkau belanjakan, tetapi dapatnya dari mana, kemudian engkau belanjakan kemana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kenikmatan kita bisa bekerja. Jadi apapun yang kita lakukan ketika kita bekerja itu ternyata dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah amal fi sabilillah. Jadi jangan khawatir, kita bekerja setiap hari itu juga termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Mengandung maksud ketika kita bekerja di kantor, di sawah, mungkin di pasar, ibu-ibu, kita berpikir kita itu akan hidup lama, jadi kita akan semangat. Sebaliknya ketika kita beribadah, seakan-akan besok akan meninggal, maka akan lebih khusyuk. Maka kaitannya dengan dunia ini, bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, bahkan ketika besok itu terjadi kiamat, di tangan engkau itu masih ada tunas biji dan engkau sempat untuk menanamnya, maka tanamlah buah, tanamlah biji tersebut. Itu menggambarkan ketika kita bekerja itu tidak tok buat saya, tapi buat generasi kedepannya. Mungkin besok kita sudah meninggal, tetapi yang kita torehkan, yang kita tanamkan itu bisa bermanfaat untuk anak
cucu kita. Itu kaitannya dengan dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan sabar dan syukur dan di usia kita yang sudah mulai umur ini, mari salah satunya yaitu untuk dimanfaatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan hal-hal yang menjadi perintahnya dan menjauhi yang menjadi larangannya semampu kita, semaksimal mungkin. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut namanya bulan suci Ramadan. Kira-kira senang nopo senang Bu mau datang bulan Ramadan? Senang nggih? Tapi makanya cuma 2 kali Bu, sahur dan buka. Mboten apa Bu? Mboten apa nggih. Insyaallah kalau kita sudah senang. Tetapi kalau anak-anak biasanya kadang menghadapi bulan Ramadan itu, waduh gitu ya. Pikirannya itu sudah makan nggak boleh. Tetapi insyaallah di usia-usia kita sudah menyadari kita senang dengan datangnya bulan Ramadan. Sudah ada disiapkan ibu-ibu mungkin untuk menyambut Ramadan? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, itu yang utama. Yang paling utama menu makan. Biasanya yang menjadi pikiran ibu-ibu itu menunya hari pertama paling enak biasanya. Hari kedua yo rotok enak. Hari ketiga lumayan. Sudah seminggu kadang wis bingung. Nggih betul Bu. Menunya itu saja. Tetapi biasanya sudah seminggu ke sana sudah terbiasa, sudah nikmat, sudah enak. Dan kadang-kadang ketika lepas dari Ramadan itu juga kita merasakan, waduh, tahun depan kita baru akan ketemu lagi. Masih menangi enggak kita gitu yang menjadi pikiran kita. Dan semoga usia umur kita dipanjangkan sehingga bisa beribadah lebih banyak di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan kaitannya sedikit dengan bulan Ramadan ini, dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan, 4 orang. Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'aimil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Wasaimin fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi ketika kita merindukan seseorang, kalau orang yang kira-kira orang itu, kalau kita yang rindu kepada seseorang yang menggebu-gebu diri kita, ya oke? Bukan orang itu loh. Saya rindu sama anak saya, berarti yang menggebu-gebu diri saya, bukan anak saya. Maka surga itu menggebu-gebu, sangat merindukan 4 golongan tadi, yaitu orang yang membaca Al-Quran, yang menjaga lisan, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sedikit kita sampaikan, talil Quran itu membaca Al-Quran. Bulan Ramadan, mari kita berbanyak dengan membaca Al-Quran. Kalau tidak sempat, sekarang sudah banyak media ibu-ibu. Bisa nyetel televisi, nyetel HP. Ada HP ya ibu ya? Anak-anak pasti punya. Sambil masak itu disetel murotalnya. Mau yang pendek-pendek juz 30 bisa sambil hafalan, sambil masak. Nikmat sekali sambil masak sambil nyetel murotal. Karena sesungguhnya ini sebuah teori yang ilmiah, bisa dibuktikan
apalagi seorang ibu, itu di dalam otak pikirannya itu cabangnya banyak, dan ini bisa menangkap dalam satu waktu. Ini real dan ini ilmiah, sudah dibuktikan di luar negeri. Berbeda dengan seorang laki-laki yang tidak bisa konsentrasi banyak. Coba di rumah, bapak garwa panjenengan baru mainan handphone, baru SMS-an, dipanggil sampai 10 kali mungkin tidak, nggak teke, nggih mboten Bu, pak gitu, mungkin jenengan cerita nyuprus tekan gone apa mau ya, nah, mungkin, dan banyak mungkin saya sendiri mungkin, karena memang konsentrasi seorang laki-laki itu tidak bisa konsen banyak, tetapi seorang perempuan itu konsentrasinya bisa banyak, sambil dengarkan handphone, sambil nyapu gitu, sambil godok air, sambil nyuci, ternyata bisa semua. Kayaknya tangannya itu banyak sekali itu. Itu memang real, ilmiah. Nah, barangkali itu juga bisa dimanfaatkan ibu-ibu semuanya ketika menyiapkan berbuka, menyiapkan sahur. Silahkan bisa mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Tidak harus dari mulut sendiri, bisa dari handphone. Kemudian yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Lisan ini sekarang juga tidak hanya lisan yang ada di depan kita. Handphone kita ini juga bisa berupa lisan. Apa yang belum terucap di mulut sudah di sini itu sudah berucap. Jadi hati-hati kalau kita nge-share ngondo tanggane, ngondo koncone, ya toh, nge-share sesuatu yang hoak ke grup-grup yang banyak, itu luar biasa jariah kejahatannya ibu-ibu. Tidak langsung dari lisan kita, tapi dari lisan medsos yang ada di HP kita. Nah itu kita rem, apalagi besok di bulan suci Ramadan. Yang kita share, yang kita bagikan adalah hal-hal yang baik-baik saja, yang bersifat adu domba, yang bersifat menjelek-jelekkan, yang bersifat apalagi hal-hal yang jelek untuk orang lain kita tahan. Syukur ke depan juga terus seperti itu. Ada informasi yang kurang baik, cukup untuk diri kita sendiri. Ada yang baik baru kita bagikan ke orang lain. Kemudian yang berikutnya, wa mut'imil ji'an, memberikan makan kepada orang yang lapar. Mungkin di lingkungan kita kebetulan ada tukang bersih-bersih, ada satpam, ada tetangga yang mungkin di bawah standar, kita bisa bersedekah memberikan makan kepada mereka. Anak-anak TPQ yang butuh iftar, buka puasa, kita bisa memberikan kepada mereka. Orang pejalan kaki yang membutuhkan peran kita berikan. Jangan sampai datangnya bulan Ramadan seperti kita menonton bola ini. Seperti kita melihat di jalanan ada bis lewat, kendaraan lewat kanan kiri, kita tidak naik, kita hanya ngomentari, oh itu ada bis lewat. Kita nonton di televisi hanya komentar, tetapi kita tidak ikut terjun di dalamnya. Kita lihat orang terawih, oh saya sasi poso kok do terawih yo. Oh saya sasi poso bocah-bocah do ngaji. Tapi diri kita sendiri tidak masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka itu sangat disayangkan sekali. Kemudian yang terakhir, was-shaim fi syahri Ramadan. Nah ini orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Semoga tadi itu apa dalam sholat istihara itu yang jelas penemuannya itu pasti ada di tidur atau bukan. Oh iya. Itu yang satu, yang kedua kalau seorang pengamen itu dianggap kerja atau enggak. Yang kedua belum. Orang pengamen itu dianggap bekerja atau enggak. Iya. Yang pertama adalah istihara. Jadi di dalam riwayat dikatakan ketika kita diberikan cobaan kegundahan dalam memilih sesuatu, kita disuruh untuk sholat istikharah, sholat kemudian tidur. Bisa jadi nanti akan mendapatkan semacam mimpi.
Bisa jadi, misalnya contoh, saya harus ke sana atau tidak. Tiba-tiba di dalam mimpi itu bapak atau ibu kita atau suami istri kita orang salungo. Karena ini. Bisa jadi itu akan menjadi sebuah penguat dalam hati kita. Atau bukan juga, banyak yang tidak ada apa-apa, Bu. Tidak ada mimpi, tidak ada firasat apa-apa. Tetapi kemudian kita memantapkan diri saja pada diri kita, bismillah, saya pilih itu. Karena ketika kita sudah bismillah dengan nama Allah, insya Allah yang menjadi pilihan kita itulah yang terbaik, karena kita sudah melakukan apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu sholat istikharah. Itu sudah dilalui, tapi ternyata tidak mendapatkan mimpi, tetapi kemudian kita niatkan, mantapkan untuk memilih itu, insya Allah itulah yang sudah menjadi yang terbaik. Karena ya, takdir Allah nanti akan terlihat ketika kita sudah melaksanakan hal tersebut, dan kita kadang tidak tahu bahwa sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah itu sebenarnya seperti apa. Begitu. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan orang ngamen itu bekerja karena dia menghibur, ya dikit-dikit bisa, tetapi apakah kemudian di sesuatu yang ada di lingkupnya itu baik atau jelek? Sesungguhnya alangkah lebih baiknya ya berusaha untuk ditinggalkan. Karena memang kalau orang meminta-minta jelas ya dia memang tidak bekerja. Kalau orang mengamen mungkin dia niatnya untuk menghibur, tapi kadang hasilnya banyak. Iya, hasilnya banyak, kemudian kadang penampilannya kurang syar'i gitu ya. Penampilannya kurang syar'i, kemudian dari dia melantunkan musik, lagu, itu kan sebenarnya kan dalam Islam juga yang namanya musik itu sangat selektif sekali. Apalagi kemudian dia di depan umum, kemudian pakaiannya kurang syar'i, melantunkan musik-musik yang tidak senonoh, kemudian juga ada cenderung memaksa dan lain sebagainya, membuat orang itu tidak nyaman, entah itu di kendaraan atau mungkin juga di jalan, maka memang sebaiknya untuk dihindari. Dan masih banyak kerjaan yang lain yang meskipun hasilnya itu tidak banyak, tetapi ridho Allah, hasil di akhirat itu lebih menjanjikan. Begitu kira-kira yang mulia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum kita tutup, mari ada sebuah doa kita lantunkan bersama. Doa ini adalah agar kita senantiasa diberikan waktu, berikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, dan Ramadan ditemukan dengan kita dan diterima amal-amal kita di bulan Ramadan. Maka para salafus soleh dulu selalu berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Monggo bareng-bareng saya pandu bersama-sama, semoga kita diberikan kesehatan, kenikmatan dalam memasuki di bulan Ramadan ini. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya, sekali lagi, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sekali lagi biar hafal, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala.
Alhamdulillah, semoga kita dipertemukan di bulan suci Ramadan kali ini dan amal-amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hikmah, ada kebaikan, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil bersama-sama, dan apabila ada kekurangan, ada hal-hal yang salah, itu dari diri saya sendiri, dan mohon maaf karena yang namanya manusia juga bisa salah, bisa kurang. Apabila ada sesuatu yang kurang pas, monggo bisa dikoreksi, bisa dibetulkan, dan bisa diingatkan agar kita saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.